Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara pemirsa yang saya hormati, saat ini kami tim Jejak Tempo Dulu berada di daerah Jelok, yang di sini terdapat sebuah terowongan tua yang populer dengan nama Terowongan Amsterdam. Terowongan Amsterdam ini dibangun sekitar tahun 1920-an. Nah, ada apa di balik terowongan ini? Dan terowongan ini menuju apa? Dan berfungsi untuk apa? Nanti kita akan jelaskan semuanya. Ikuti terus video kami. Fakta nyata ada dan tidak mengada-ada. Silakan mengikuti video kami selanjutnya. Pemirsa, saat ini kami sudah memasuki terowongan Amsterdam yang kalau kita lihat lebarnya mungkin sekitar 1,70 cm ya, sekitar itu. Kemudian ketinggian dari terowongan ini sekitar 1,90 atau mungkin sekitar sampai 2 meter. Terowongan ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 500 meter dan saat itu dibangun dengan mengerahkan pekerja-pekerja dari masyarakat sendiri. Dan konon bahwa terowongan ini saat pembangunan banyak sekali memakan korban jiwa, sehingga sampai sekarang terowongan ini terkesan mistis. Pemirsa, banyak juga cerita masyarakat yang mengatakan bahwa terowongan ini memang kadang-kala muncul makhluk-makhluk kasat mata yang berada di sekitar terowongan ini. Tentu saja ini sesuatu yang wajar, karena melihat terowongan ini memang sudah sangat tua dan sejarahnya pun dibangun dengan penuh pengorbanan daripada pekerja-pekerja yang saat itu yang mengerjakan terowongan ini. Terus saksikan video kami dan nanti kami akan jelaskan fungsi dan juga menuju kemana terowongan ini. Pemirsa, di tengah-tengah perjalanan kami ternyata di sini ada mata air yang sangat jernih dan dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai sumber mata air yang bersih, dan terlihat ini sampai banyak sekali air yang keluar, menandakan bahwa di sini mata air yang sangat deras sekali dan dimanfaatkan oleh warga sekitar Jelok, Kabupaten Semarang ini. Yuk selanjutnya terus ikuti video kami untuk menuju ke tembusan daripada terowongan Amsterdam ini.
Nah pemirsa, terlihat di depan sana banyak sekali kelelawar ya berterbangan di sekitar terowongan ini, dan kita mungkin sekitar 150 meter lagi sudah sampai di ujung daripada terowongan Amsterdam ini. Kondisi di bawah sangat becek, tergenang air. Jadi banyak sekali kelelawar yang berada di terowongan ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di ujung daripada terowongan ini, dan di sini tembusan dari terowongan tersebut yang tadi sudah saya ceritakan sepanjang sekitar 500 meter kurang lebih, dan nanti saya akan jelaskan fungsi daripada terowongan Amsterdam saat itu. Ikuti terus video kami untuk melihat situasi dan lokasi di sekitar tembusan terowongan Amsterdam tadi. Sawah ya, di sini ada sawah. Ternyata ada sawah juga tembusannya. Kita coba akan naik ke atas. Jebule kene jenenge di sawah lho. Iya lokasi ngene ya. Terowongan begini dia. Enggak boleh dimasuki. Iya nggih. Ora ngerti nggone aku mergonan ke atas iki dene. Tapi enggak boleh dimasuki. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di pintu keluar dari terowongan Amsterdam tadi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit buat apa terowongan Amsterdam tadi ya. Jadi terowongan Amsterdam itu ada kaitannya dengan pembangkit listrik tenaga air yang dibangun sebelum daripada PLTA Anjlok. PLTA ini dulunya bernama PLTA Susuan karena berada di desa Susuan, dan terowongan Amsterdam tadi erat hubungannya dengan bendungan Slomot. Jadi bendungan air di Slomot tadi di kisaran Jelok, airnya akan dimasukkan ke terowongan tadi untuk masuk ke dalam sebuah dam. Ya, saat ini saya berada di posisi dam yang mana air dari bendungan Slomot, yang di situ adalah air dari Sungai Tuntang masuk ke terowongan tadi, kemudian masuk ke dam, dan dari dam ini nanti akan dikeluarkan lagi ke terowongan berikutnya yang akan diolah menjadi sebuah energi listrik pada saat itu. Belanda memang paling pintar untuk memanfaatkan air sebagai tenaga listrik, dan di belakang saya ini adalah sebuah bangunan untuk pengurasan ya pada saat itu.
pengurasan air dari atas juga masuk ke dalam dam di PLTA Susukan ini. PLTA Susukan lebih awal didirikan sebelum dari PLTA Anjlok, namun penyempurnaannya adalah di PLTA Anjlok yang dibangun pada tahun 1938. Itulah tadi pemirsa yang saya hormati, fungsi daripada terowongan Amsterdam yang berada di Jelok, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan ikuti terus video kami akan mengantar ke terowongan selanjutnya, terowongan Amsterdam yang kedua, yang di situ berfungsi untuk mengalirkan air ke sebuah PLTA atau pembangkit listrik pada zaman itu. Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah got ya, seperti got tapi besar. Ini adalah yang saya sebutkan tadi sebagai pembuangan air apabila di atas terjadi luapan sehingga air dibuang ke dam di PLTA Susukan kala itu. Dan inilah jejak tempo dulu bangunan ini masih terlihat kuat, masih terlihat kokoh dengan konstruksi bangunan yang sangat luar biasa, sehingga got ini masih bisa kita lihat sampai sekarang. Nah pemirsa, sebelum saya mengantar pemirsa dan kawan-kawan semua ke terowongan kedua, ini ada seorang warga asli sini ya, akan sedikit memberikan penjelasan ataupun cerita-cerita yang terkait dengan terowongan di Susukan ini, terowongan Amsterdam. Ada cita-cita apa? Kita sama-sama dengarkan dari Mas Sinten, Mas namanya? Mas Topik. Mas Topik ya, Mas Topik. Mas Topik, selama ini bendungan Amsterdam ini kan cukup tua ya. Apa ada cerita-cerita yang mungkin masyarakat sering tahu atau sering mendengar yang terjadi di sekitar terowongan Amsterdam ini, Mas? Kalau cerita sendiri ya kurang lebih ya seperti itulah Pak, mistis-mistis itu ya Pak. Ya kayak diikutin malam-malam ke situ, diikutin setan gitu. Pernah juga ada yang lihat nih warga sekitar, terowongan itu depannya seperti ular mangap gitu. Gitu. Ya. Takut tuh yang lihat itu. Jadi yang melintas di jalan tadi pernah ada yang melihat terowongan tuh katanya kayak ular lagi. Kayak ular apa ya, membuka mulutnya gitu. Iya kayak gitu. Ya, jadi ternyata terowongan Amsterdam tadi benar-benar mistis ya. Banyak kejadian-kejadian kasat mata, bahkan warga pernah melihat seolah-olah terowongan itu seperti ular yang membuka mulut lebar-lebar seperti itu. Jadi inilah kisah dibalik sebuah bangunan tua yang tentu saja meninggalkan kenangan luka mungkin saat pembangunannya, sehingga banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi di sekitar terowongan Amsterdam ini. Mas Taufik pernah melihat sendiri atau lihat sendiri belum pernah Pak. Jadi ini dari cerita-cerita warga sekitar ya, bahwa sering ada suara-suara gaib, kemudian sering juga ada jeritan-jeritan, kemudian juga ada tadi ular seperti menganga. Jadi terowongan tadi seperti ular menganga membuka mulut ya. Baiklah, itulah pemirsa sedikit cerita dibalik daripada terowongan tua Amsterdam. Mari kita ikuti video kami terus untuk menuju ke terowongan kedua, yaitu berfungsi sebagai keluarnya air ya. Terowongan kedua fungsinya apa, Mas? Keluarnya air Pak. Kalau ini kan masuknya air. Jadi terowongan kedua ini berfungsi sebagai terowongan untuk keluarnya air dari dam. Tadi yang kita lewati tadi adalah terowongan untuk masuknya air. Sekarang kita akan lihatkan terowongan untuk keluarnya air.
banyunya Mas. Tak tudingi. Baiklah pemirsa, saat ini saya ditemani Mas Topik, salah satu warga asli dari penduduk sini, akan mencoba memasuki terowongan pembuangan Amsterdam ini untuk menuju ke pintu air. Seperti apa terowongan ini? Dan yang konon belum pernah ada yang memasuki terowongan ini karena sangat gelap dan sangat horor sekali. Saya akan coba masuk dengan Mas Topik. Mari ikuti terus video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di sini air cukup tinggi, sekitar 30 cm pemirsa, dan sangat gelap sekali. Berbeda dengan terowongan yang pertama tadi, sangat gelap dan aromanya sangat menyengat sekali pemirsa. Ini aroma, kalau saya nggak salah, ini aroma kelelawar ya. Memang sangat gelap dan kita saksikan di sini. Meskipun bangunan masih kuat, namun posisi terowongan ini memang sempit, gelap, dan akan kita coba untuk masuk yang lebih dalam. Itu Mas Topik. Pemirsa, ternyata terowongan ini tidak lurus dan ada tikungannya. Semakin ke dalam, bau pengap dan menyengat semakin kuat. Nafas kita semakin sesak pemirsa. Mohon maaf, kami tidak bisa melanjutkan sampai ke ujung. Karena semakin ke dalam ternyata semakin pengap, semakin menyesakkan dada, sehingga kami tidak berani melanjutkan. Dan di situ masih ada sebuah tikungan. Nafas sangat berat. Jadi mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan pemirsa. Memang di sini sangat gelap dan pengap. Nafas saya semakin sesak. Kita kembali keluar saja. Shootingan guys, shooting ketua guys. Katanya tangkiang nih. Rawani. Mosek iki sak durunge metu ngadegane Mas Natal mesti kudu dilebokke Mas. Pemirsa, di sini ternyata masih tertinggal jejak dulu, yaitu sebuah prasasti asli bikinan Belanda yang tertuang di sebuah marmer dan tembok kecil ini bertuliskan Anim Greenspal nomor 15G. Anim di sini adalah perusahaan listrik pada zaman Belanda yang artinya adalah Algemeen Nederlands Indische Elektrivit Maatschappai, yang masih tersisa di sini dan tampak jelas asli ini di sekitar dam PLTA Susukan Jelok.
Pak jangan sih. Masih apa dengan awan teh? Napa? Wah, pemirsa, ini salah satu kru ada yang lemes. Coba Mas diobati dulu. Salah satu kru kita ada yang lemes nih teman-teman. Ya kita nggak tahu karena apa. Biar diobati sama tim. Oke, kita lanjut lagi. Kita menuju ke luar dari terowongan. Pemirsa, ternyata di dalam terowongan ini ada ular berbisa. Namun semoga amit-amit, Mbah. Ternyata ularnya ketakutan. Bayu malah kesandung. Walah. Wah ya wis sepatu boot ki aman no. Itulah tadi pemirsa, ternyata ada ular di dalam. Ana ulane neh. Hati-hati Om, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Nah pemirsa, saat ini kami sudah berada di pintu keluar air yang tadi kita masuki sebagai terowongan keluarnya air dari dam. Dan disinilah pintu air yang terletak di wilayah Jelok. Sedikit bisa dijelaskan oleh Mas Topik yang asli penduduk sini bahwa ini benar-benar memang pintu air. Monggo Mas Topik. Ini dulu kan pintu air Pak, dari terowongan tadi, pintu air, penampungan air, terus masuk di situ ada lubang buat pipa turun. Jadi dulu PLTA-nya di bawah sana. Ya, ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa PLTA ini adalah PLTA sebelum PLTA Jelok yang sekarang berfungsi. Jadi dulu tempat ini adalah pintu air terakhir yang kemudian disalurkan melalui pipa, dan pipanya sudah tidak ada lagi, digantikan dengan pipa besar yang sekarang masih beroperasi, yaitu pipa yang mengalir airnya ke PLTA Jelok. Demikian tadi pemirsa dan sobat-sobatku semua, video kami yang meliput tentang terowongan Amsterdam yang dibangun sudah cukup lama, dan disitulah sebagai sejarah jejak tempo dulu PLTA Susuan yang berada di Jelok. Semoga teman-teman bisa terhibur. Mohon subscribe-nya, like dan komen, dan kami jejak tempo dulu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.